Hai C. 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 Hello C. Hello Anti. Lanfang itu care banget. Anti Lanfang itu orang yang kreatif. Lanfang itu panutan. Lanfang itu trustworthy. Nama rohani. Inspiratif. Peri atau ibu peri? Tidak tergantikan. Karena Cece itu perhatian banget. Kalau misalnya aku lagi nggak datang ke gereja, pasti nanya, kenapa kamu nggak datang ke gereja? Kalau anak-anakku nggak datang, kenapa anakmu nggak datang ke gereja? Gimana sakitnya? Udah sembuh belum? Gimana Valerie ujiannya? Gimana Clara kemarin ikut lombanya? Termasuk nanyain mertuaku, Robin, adikku. Care banget. Lanfang itu orangnya kreatif. Kenapa? Karena Lanfang itu kalau punya ide itu selalu out of the box. Terus kalau misalnya bikin suasana yang tadinya tenang, diem, sunyi, jadi bisa seru, terus menyenangkan, apalagi buat anak-anak. Vale aja juga bilang, oh kalau diajarin sama Lanfang itu pasti seru mami gitu. Kenapa aku bilang Lanfang itu panutan? Karena menurutku Lanfang itu adalah seorang yang bisa menjadi contoh yang baik untukku. Lanfang itu seorang mama, seorang lause, seorang pembimbing rohani yang sangat baik, sangat perhatian, sangat pengertian, sangat kreatif, sangat bisa diandalkan, bisa trustworthy, menjadi pendengar yang baik. Lanfang itu bisa menjadi pendoa yang baik. Lanfang selalu mendoakan kami. Lanfang selalu menjadi berkat bagi kita semua. Ada satu cerita yang buat aku jadi dasar kenapa aku bilang Lanfang itu orang yang trustworthy. Yaitu waktu Wandi masuk rumah sakit dan aku cuma share ke Lanfang dan aku minta tolong sama Lanfang, tolong jangan di-share kemana-mana karena kami butuh waktu untuk memproses ini semua sendiri. Dan even hal yang seremeh itu pun sama Lanfang di-keep. Tuh, nggak ada yang tahu gitu ya kan. Apalagi hal-hal yang lebih private gitu loh dari itu. Gitu kan. Jadi itu kenapa aku bilang Lanfang ini orang yang trustworthy. Kenapa aku sebut mama rohani? Itu karena seperti yang tertulis di kitab 1 Tesalonika ya. 1 Tesalonika 2 ayat 7 itu, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Nah, jadi karakternya Lanfang itu yang lemah lembut, penuh kasih, terus baik hati dan bijaksana, itu persis seperti karakter seorang ibu. Terus habis itu juga Lanfang ini merupakan teladan yang tepat yang Tuhan berikan untuk menemani perjalanan imanku gitu. Terus di ayat 8, demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Tuh. Jadi ini kan Paulus tulis untuk jemaat di Tesalonika ya. Terus Paulus ini maksudnya kan mengasihi, Paulus ini mengasihi jemaat di Tesalonika itu gak hanya rela membagi Injil saja, tapi berbagi hidupnya. Lanfang pun juga seperti itu. Jadi Lanfang nggak hanya membagi Injil saja, nggak bagi firman aja, tapi juga rela membagi hidupnya gitu. Jadi meluangkan waktu, nggak hanya waktu grup, bahkan di luar waktu itu, di luar waktu grup. Terus dan aku pun juga tahu bahwa ini Lanfang lakukan juga karena Lanfang mengasihi aku. Karena Lanfang itu kreatif dan selalu menjadi sumber inspirasi lewat pengalamannya sebagai orang tua, sebagai guru sekolah minggu. Pokoknya selalu bikin aku jadi selalu amazed sama Lanfang. Kenapa kok Ibu Peri? Soalnya biasanya kayak di dongeng-dongeng anak kecil ya, Ibu Peri itu kan selalu nolongin orang kalau kesulitan, kesusahan gitu ya. Sama kayak Lanfang, suka nolong orang yang susah gitu ya. Baik pol, perhatian soro gitu ya. Dari anak-anak kecil sampai orang yang sudah tua pun semua sayang pol sama Lanfang. Kenapa aku pilih kata tidak tergantikan? Karena Cici itu beda dari semua orang yang aku kenal. Cici itu care banget. Dan aku selalu belajar banyak hal dari Cece, dan cuman sama Cece aja aku bisa share banyak hal
selain suamiku. Yang berkesan ya Jalan Fang yang selalu baik hati antar mau barengnya aku ke Grow. Pokoknya selama di mobil aku selalu sharing banyak hal soal parenting, soal macam-macam, soal kehidupan, soal kehidupan di gereja. Pokoknya itu sangat amat berkesan buat aku. Momennya sih banyak sekali ya, nggak hanya di waktu grow aja, justru lebih banyak di luar waktu grow gitu. Jadi aku ingat waktu aku curhat sama Jalan Fang, telepon sambil nangis geru-geru gitu, mencurahkan isi hati gitu. Jalan Fang ya siap sedia untuk mendengar ceritaku. Sangat sering lah saya curhat dengan Jalan Fang kayak gitu. Dan setiap kali curhat itu Jalan Fang selalu responnya tuh sangat baik gitu, bijaksana gitu, sangat tepat gitu. Dan ada saran-saran praktisnya juga gitu yang bisa aku terapkan. Juga di waktu Jalan Fang mengingat ulang tahunku, merayakan ulang tahunku, ngajak teman-teman juga kadang. Itu bukan masalah harus dirayakannya ya, tapi aku melihat kayak Jalan Fang itu merasa kalau penting perlu dihibur gitu. Aku sangat berterima kasih sih untuk Jalan Fang telah menemani 3 tahun perjalanan imanku ini, dimana ini adalah 3 tahun terkelam dalam hidupku, tapi aku percaya juga ini adalah momen menuju kemenangan. Thank you, Jack. Momen yang paling berkesan itu sebenarnya waktu Grow, kan Jalan Fang jadi pemimpin Grow, jadi kita semakin dekat gitu ya, selalu ketemu sebulan 2 kali gitu ya waktu Grow, jadi kita semakin deket terus. Tambah lagi anak-anaknya kita, si Eslin Aure juga jadi cici-cici kesayangannya anak-anak gitu ya, selalu dicari gitu sama Velin Vesya. Terus juga aku join sekolah minggu itu juga jadi kita semakin deket gitu ya, kelas persiapan semakin deket, teleponan terus jalan bareng sampai Cece itu jadi satu-satunya orang yang aku bisa curhat terbuka semuanya. Cuman Cece tok kayaknya di BCS tuh yang tahu ceritaku semua lah, dari kayak aku susah, dari semua kekhawatiranku gitu ya, semua apa ya pergumulanku tuh semuanya cuman Cece tok sih yang tahu gitu. Dan aku pun kalau ada kesulitan, kesusahan gitu ya, orang yang tak ingat pertama untuk cerita tuh ya Jalan Fang. Yang paling berkesan itu kalau kita ketemu sama Jalan Fang. Jalan Fang itu selalu tersenyum gitu. Jadi kayak menyambut kita dengan hangat banget. Itu kayak disambut seperti kayak keluarga gitu. Terus nanyain kita kabarnya gimana. Terus inget sama hal-hal kecil yang udah terjadi gitu. Terus pernah juga aku tuh curhat ke Jalan Fang, temenku kayak gitu, curhat ke Jalan Fang gimana ya caranya. Jalan Fang tuh kasih feedback itu bijaksana, nggak ada menjudge gitu loh orangnya. Jadi kayak kasih feedbacknya itu bagus dan bisa diterapkan gitu. Dan Jalan Fang tuh selalu kalau ditanyain gitu pasti dia jawab. Terus dia welcome gitu kalau ada orang yang bertanya sama Jalan Fang, misalnya tentang ngurus anak gimana, kayak pas grow online kayak gini-gini, tentang parenting apa, itu Jalan Fang memberi contoh yang sangat baik dan merupakan teladan juga untuk aku pribadi ya, seperti itu. Setiap kali kita grow, menurutku itu hal yang berkesan sih untukku, untuk setiap cerita, sharing yang Jalan Fang bagikan. Menurutku itu bisa menjadi kekuatan untukku ketika aku dalam kesulitan, dalam kebingungan, ketika aku nggak tahu bagaimana cara menghadapi Jeff. Tapi Jalan Fang itu selalu bisa memberikan saran, masukan, nasihat yang baik untukku, yang bisa menjadi kekuatan, yang menjadi semangat untukku. Terima kasih ya Ce untuk setiap hal baik yang Cece lakukan untukku, untuk Jeff, untuk kasih sayang yang Cece berikan. Yang berkesan ya, untuk Jalan Fang dari aku ketika Jalan Fang mempercayakan pelayanan guru sekolah minggu kepada aku di kelas Batita. 2 kali ya Ce. Waktu pertama sebelum aku hamil Valeri, yang kedua setelah aku sudah hamil Clara, dimana aku sempat cuti. Jalan Fang nawarin aku lagi pelayanan. Ya aku happy banget karena aku diberikan kesempatan untuk melayani. Karena sebagai seorang ibu waktunya terbatas, pengen pelayanan yang lain kayaknya nggak ada waktu karena rumahnya jauh. Tapi ada Jalan Fang yang berikan kesempatan untuk aku pelayanan. Dan aku bersyukur banget karena Jalan Fang tidak meribetkan aku. Dengan aku bergabung di sekolah minggu, aku tahu keterbatasanku dari waktu ya. Kalau tenaga mungkin ada tapi waktunya kurang bisa karena jaraknya jauh.
Aku jarang ikut rapat, kadang acara-acara besar pun aku tidak bisa hadir karena aku harus ke Jakarta. Tapi Celanfang masih mempercayakan pelayanan itu kepada aku. Dan aku berterima kasih banget buat Celanfang yang sudah mempercayakan hal itu kepada aku. Dan hal lainnya adalah setiap kali grow, bersyukur bahwa ada Celanfang yang bisa mengayomi grow kita, yang bisa juga kasih kesempatan untuk aku yang rumahnya jauh bisa ikut grow dengan ada grow online selain ada grow offsite. Ya, meskipun aku jarang ikut grow offsite ya C, tapi aku berterima kasih karena aku diikut sertakan dalam grow ini. Dan aku senang karena aku sempat bercerita sama Celanfang. Celanfang menjadi pendengar yang baik, dan Celanfang itu sangat care banget sama aku dan keluargaku. Dari awal aku bertemu dengan Celanfang sampai hari ini, bersyukur banget sih bahwa Tuhan memperkenalkan aku dengan Paling berkesan sama Celanfang itu 4 tahun yang lalu sih, waktu aku habis lahiran. Aku struggling dengan role yang baru, dengan badan yang masih sakit semua, dengan baby bluesku juga gitu. Saat itu aku merasa kayak aku berjuang sendirian sih menghadapi ini semua. Kalaupun aku cerita ke orang-orang terdekatku, ya mungkin mereka udah ngalamin ya. Jadi mereka kayak merasa, lu nggak parah-parah amat kok, nggak apa-apa lah, udah ayo dilawan, the mission ya. Jawaban-jawaban yang nggak simpatik sih sebenarnya menurut aku. Tuh. Nah, satu hari itu harinya grow online. Ya aku mikir, ya udahlah daripada aku sumpek sama pikiran-pikiranku sendiri, ya lebih baik aku ikut grow aja. Paling nggak aku dengerin hal lain lah daripada pikiran-pikiranku yang enggak ini. Terus waktu Celanfang tahu aku join juga kayak, ada Feba nanti sharing ya, kayak gitu kan. Terus aku, oh iya gitu lah. Ternyata aku ketiduran gitu. Ketidurannya cuma bentar sih, jadi terus daripada aku mempermalukan diriku lebih lanjut lagi, ya aku ngomong sama Celanfang, sorry aku ternyata capek banget, aku tidur duluan ya gitu. Oh iya nggak apa-apa gitu kan. Besokannya aku merasa bersalah sih karena udah janji-janji mau sharing kok ternyata ditinggal tidur gitu. Jadi akhirnya aku lanjut sharing ke Celanfang, ya aku sharing lewat WA aja, aku ceritakan struggleku gimana, apa yang aku rasakan saat itu. Jujur waktu itu aku nggak ada ekspektasi apa-apa sih dengan jawabannya Celanfang nanti bakal gimana. Aku kira bakal jawaban yang ya template aja gitu loh. Oh ya it's okay Febe, semangat ya, aku dukung dalam doa gitu. Tapi ternyata Celanfang jawab dengan penuh empati, jawab dengan penuh pengertian gitu ya kan, diceritakan pengalamannya sendiri, bagaimana dia menghadapi kesulitan-kesulitannya waktu awal-awal punya anak gitu ya kan. Dan aku merasa kayak, wah, kayak seolah-olah Tuhan itu ngomong sama aku gitu loh. It's okay Feba, aku tahu kamu lagi kayak gimana, aku tahu kamu lagi struggling, tapi kamu ini gak struggling sendirian gitu. Ada aku yang selalu sama kamu. It's okay, kamu jangan takut. Lewat WA sama Celanfang itu ya, lewat tulisan-tulisan yang Celanfang tulis, yang mungkin aku sendiri yang mungkin juga menurut aku mungkin Celanfang juga nggak merasa sengaja mau nulis itu untuk menimbulkan efek yang dar-dar gitu ya di aku ya, atau tapi Tuhan pakai jawaban yang sederhana itu gitu loh untuk mengingatkan aku akan kasih Tuhan. Dan ya aku bersyukur sekali sih waktu itu. Banyak banget sih C. Salah satunya juga waktu kita grow, kita bisa saling sharing kehidupan kita, problem kita. Itu aku cuma bisa cerita tuh ya waktu di grow aja. Dan satu lagi momen berkesan ya buat aku itu mungkin waktu PIC Natal tahun lalu, Cece percayain aku bikin board game ular tangga mix monopoli. Itu menurutku seru. Aku juga nggak tahu ngerasa aku bisa ngelakuin itu ya karena Cece juga, ide-ide Cece itu kreatif banget. Aku belajar banyak sama Cece. Waktu itu kita kerjain itu juga sudah mepet. Cece sampai ke rumah, kita bicarain mau dibikin seperti apa. Itu pengalaman tidak terlupakan. Thank you. Aku udah dikasih kesempatan terlibat pelayanan sama Cece. Jangan lupakan anak-anakmu yang di Surabaya Cece. Terus kalau waktu di sana itu jangan lupa untuk kasih kabar gitu. Terus update sekali-sekali update liburan di sana ya boleh Luci kan. Kita di sini juga kepo gitu sama keadaan di sana. Thank you.
pesannya ya Jelanfang harus selalu ingat aku, anak-anak gitu ya, sama guru-guru yang anggota guru yang lain gitu. Dimanapun Cece berada, kalau Cece ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk cari kita gitu ya, telepon kita, hubungi kita gitu. Terus walaupun jauh, mungkin kalau sesekali bisa video call bareng-bareng gitu, supaya bisa melepas rindu juga gitu ya. Thank you Paul, Cece wes hadir di hidupku. Walaupun mungkin kita kenal cuman sebentar ya, nggak lama, tapi berkesan Paul lah. Cece sudah memberikan warna di hidupku gitu. Thank you. Semoga Cece, Kosem, Eslin, Aure di sana bisa beradaptasi, bisa cepat beradaptasi, jaga kesehatan juga. Semoga dipertemukan dengan orang-orang yang baik di sana. Dan kalau Cece butuh bantuan di sini, jangan sungkan-sungkan. Dan aku berharap grup-grup kita tetap ada terus, C. Meskipun nanti kalau ada pengganti pun, ya aku berharap pengen Cece itu tetap di grup supaya kita tetap bisa saling kontak. Pesannya semoga Jelanfang cepat adaptasi di tempat yang baru, Jelanfang sehat, Jelanfang happy sama keluarga. Tuhan pertemukan sama orang-orang baik yang bisa menolong Jelanfang di tempat yang baru. Tuhan pakai lebih lagi Jelanfang untuk menjadi berkat, untuk menjadi teladan bagi lebih banyak orang. Semangat ya C di sana. Jangan lupain kita ya C, dan kita tetap kontak-kontak ya C. Bye bye C. Thank you ya C, udah jadi pribadi yang semangat, kreatif banget, yang menjadi inspirasi aku dalam mengajar sekolah minggu juga karena lihat Cece. Dan juga yang pastinya Cece itu pribadi yang sangat perhatian, apalagi sama kita semua itu Cece perhatiin satu persatu. Thank you so much C atas perhatiannya selama ini ke kita. Aku berdoa semoga Cece di sana bahagia, sehat, terus menginspirasi banyak orang untuk semakin cinta sama Tuhan Yesus. We love you, C. Semoga Jelanfang bisa mudah beradaptasi di tempat yang baru, di lingkungan yang baru, di negara yang baru, budaya yang berbeda. Jelanfang juga jaga kesehatan. Jelanfang kan udah di Amerika tuh, gudangnya vitaminnya bagus-bagus dan lebih murah karena nggak kena ongkos kirim. Dan manfaatkan C. Jadi Cece harus ingat selalu minum vitamin, makan tepat waktu, jangan kelupaan makan, jangan telat makan, jaga kesehatan. Terus Cece pun tetap bersemangat dalam melayani keluarga dan melayani Tuhan. Semoga Cece di tempat yang baru nanti bisa menemukan komunitas yang baru, yang solid, yang bisa menjadi keluarga, seperti keluarga di sana. Aku berdoa semoga Cece juga bisa cepat beradaptasi dengan iklim di sana yang berbeda banget sama iklim yang di sini. Pesanku Cece, kalau butuh bantuan untuk di Surabaya, untuk Kak Ihana, butuh bantuan dari aku, bilang aja. Anytime Cece WhatsApp, calling, aku akan angkat, aku akan bales. Kalau misalnya balasnya lama, sorry aja ya Ce, mungkin lagi sibuk, tapi aku mau kok bantuin Cece. Jelanfang semangat ya di sana. Ya mungkin bukan proses yang mudah, pasti butuh banyak penyesuaian. Tapi aku percaya Cece bakal dipakai lebih luar biasa lagi sama Tuhan. Bakal lebih banyak orang yang mengenal kasih Tuhan lewat hidupnya Cece. Dan ya kita tetap kontekan ya Ce ya. Kita tetap video call, sharing-sharing. Tuh kan, siapa tahu kita pindah ke sana. Semoga di tempat yang baru Jelanfang bisa survive, bisa terus berkarya buat Tuhan, dan jangan lupain kita-kita yang ada di sini ya, C. See you ya, C. We will miss you. Mwah. See you C. We will miss you. See you, C. We will miss you. Bye-bye. I got this feeling inside my bones.
It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops.